Teori akuntansi sektor publik atau ASP, sebuah organisasi pelayanan publik dituntut untuk menerapkan sistem governance secara utuh. Prinsip itu mencakup akuntabilitas, transparansi, transparansi, efektivitas, efisien, serta orientasi penuh pada pelayanan masyarakat atau konsep value for money. Sederhananya, pengelolaan keuangan itu tidak boleh hanya sekedar mengisi laporan di atas kertas, tetapi harus membawa dampak nyata bagi kualitas pendidikan. Namun, berdasarkan hasil observasi mendalam dan wawancara yang kelompok kami lakukan, kami menemukan ada kesenjangan yang cukup nyata atau gap analisis antar teori ideal tersebut dengan praktik akulasi di SMP Negeri 31 Semarang. Kami merangkumnya ke dalam 4 masalah utama. Masalah utama yang pertama adalah kuatnya orientasi sekolah terhadap kepatuhan administrasi semata. Dalam teori ASAP, evaluasi kinerja keuangan wajib mengukur outcome atau manfaat, serta impact atau dampak jangka panjang dari uang rakyat yang dikeluarkan. Namun, di lapangan evaluasi di SMP Negeri 31 Semarang masih berfokus pada pernyataan apakah laporan pertanggungjawabannya sudah cocok, apakah angka-angkanya sudah cocok, serta belum spesifik. Sekolah belum memiliki indikator kinerja yang secara spesifik mengukur apakah secara dana BOS tersebut benar-benar menaikkan mutu pendidikan dan kepuasan siswa serta orang tua. Masalah utama yang kedua berkaitan dengan kebatasan fleksibilitas anggaran. Teori akuntansi sektor publik menetapkan pentingnya fleksibilitas agar organisasi bisa adaptif terhadap perubahan situasi tanpa kehilangan arah akuntabilitasnya. Praktiknya, karena sistem pengelolaan dana BOS sangat bergantung dan dikunci oleh rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS, sekolah menghadapi kendala ruang gerak yang sangat sempit. Ketika ada kebutuhan operasi di lapangan yang sifatnya mendesak, darurat, dan tidak rencanakan di awal tahun pelajaran, pihak sekolah tidak bisa langsung merespon dengan cepat karena prosedur menyesuaikan anggaran yang kaku. Masalah utama yang ketiga adalah partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Menurut teori SAP, stakeholder atau dalam hal ini orang tua murid dan komite sekolahan idealnya dilibatkan secara aktif mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi akhir. Tujuannya agar anggaran tersebut responsif terhadap kebutuhan real siswa. Di SMP Negeri 31 Semarang, ruang komunikasi memang sudah dibuka melalui sosialisasi dana BOS. Akan tetapi, partisipasi ini bersifat satu arah atau pasif. Orang tua baru sebatas menerima info jadi dari pihak sekolah, belum diberi ruang atau belum aktif dalam memberikan masukan kritis atau mengevaluasi RKS tersebut. Masalah utama yang keempat adalah keterbatasan akses transparansi informasi secara mendetail. Informasi keuangan yang disampaikan dalam sosialisasi masih bersifat makro atau umum. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai alokasi real per program masih sangat terbatas. Hingga inilah yang menjadi akar penyebab mengapa pengelolaan keuangan terkesan hanya menjadi urusan internal sekolah dan dinas pendidikan saja. Setelah kita membedakan benang kusut masalah utamanya, mari kita telusuri bagaimana proses penganggaran itu sendiri berjalan di SMP Negeri 31 Semarang. Penganggaran adalah instrumen vital dalam organisasi sektor publik untuk membiayai proses pembelajaran, pemeliharaan, sarana pemasaran, hingga kegiatan kesiswaan. Sumber pendanaan utama sekolah ini berasal dari dua pintu besar, yaitu dana BOS nasional dan dana BOS negeri. Seluruh dana ini wajib direncanakan dan dikontrol melalui instrumen yang disebut dengan RKAS, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Proses penyusutannya dimulai sebelum tahun ajaran, di mana bendahara mengidentifikasi kebutuhan sekolah, lalu mendiskusikannya bersama kepala sekolah untuk memenuhi program mana yang masuk skala prioritas. Untuk mengukur performa penganggaran ini, kelompok kami menggunakan pisau analisis yang sangat populer dalam akuntansi sektor publik, yaitu konsep for money yang terdiri dari 3 pilar: ekonomi, efisien, dan efektivitas.
Pertama, ditinjau dari aspek ekonomi. Aspek ekonomi berbicara tentang bagaimana organisasi memperoleh input atau sumber daya yang biaya paling wajar tanpa mengorbankan kualifikasi. Dalam konteks ini, SMP Negeri 31 Semarang sungguh sangat baik. Penyusunan anggaran mereka didasarkan pada identifikasi kebutuhan nyata dan dikunci oleh aturan ketat pemerintah. Hal ini meminimalkan resiko adanya pemborosan anggaran atau pengeluaran fiktif. Namun, catatan ekonominya adalah akibat terlalu patuh pada aturan administrasi RKAS, respon sekolah terhadap situasi darurat menjadi lambat karena harus menunggu mekanisme perubahan anggaran yang sah. Kedua, ditinjau dari aspek efisien. Efisien berfokus pada hubungan antara input dan output. Bagaimana meminimaliskan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan output maksimal. Penggunaan anggaran di SMP Negeri 31 Semarang bisa dikategorikan cukup efisien. Realisasi dana di lapangan secara konsisten, mengikuti jalur RKAS, dan tidak ditemukan adanya penyimpangan penggunaan dana BOS. Dana tersebut berhasil didistribusikan untuk membiayai buku paket, ujian berbasis IT, pemeliharaan laboratorium, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Kendala efisiensinya adalah karena sekolah belum memiliki indikator dampak. Sekolah belum bisa mengukur secara kualitatif apa jumlah rupiah yang dikeluarkan dalam program benar-benar memberikan dampak efisien yang optimal terhadap hasil belajar siswa. Ketiga, ditinjau dari aspek aktivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara administratif dan operasional, program-program di SMP Negeri 31 Semarang sudah berjalan efektif. Program terlaksanakan, laporan dikirim secara berkala ke Dinas Pendidikan, dan tidak ada target kegiatan yang terbengkalai. Tetapi dari kacamata good governance, efektivitas ini belum menyentuh level eksternal karena transparansi ke masyarakat masih terbatas dan pemanfaatan laporan keuangan belum dijadikan dasar utama pengambilan keputusan strategis sekolah. Sebagai kesimpulan dari bagian penganggaran ini, tata kelolaan keuangan SMP Negeri 31 Semarang secara reguler sudah aman, patuh, dan akuntabel. Namun tantangan kedepannya adalah bagaimana mengubah sistem penganggaran ini agar tidak sekedar gugur kewajiban. Secara administratif, sekolah harus berani melangkah menuju penganggaran berbasis kebutuhan nyata, membuka keran partisipasi aktivitas orang tua, meningkatkan transparansi informasi secara mendetail, serta memvalidasikan program berdasarkan kemanfaatan bagi para siswa. Pada analisis laporan keuangan pada analisis laporan keuangan, kami menilai bagaimana SMP Negeri 31 Semarang menyusun dan mempertanggungjawabkan laporan keuangannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sekolah telah melakukan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana BOS secara berkala. Pencatatan dilakukan oleh bendahara sekolah, kemudian disusun menjadi laporan keuangan yang dilaporkan kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah telah menjalankan kewajiban pertanggungjawaban keuangan dengan baik. Dari sisi akuntabilitas, laporan keuangan yang disusun sudah memenuhi fungsi dasarnya karena seluruh transaksi dicatat dan dilaporkan secara rutin. Namun dari sisi transparansi masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Informasi mengenai penggunaan dana BOS memang telah disampaikan kepada orang tua melalui kegiatan sosialisasi, tetapi informasi tersebut masih bersifat umum sehingga orang tua belum dapat mengetahui secara rinci alokasi dana pada setiap program atau kegiatan sekolah. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa laporan keuangan masih lebih banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan pertanggungjawaban kepada pemerintah. Oleh karena itu, sekolah perlu meningkatkan transparansi serta memanfaatkan laporan keuangan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan agar dapat meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sekolah. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan analisis kinerja. Kami menilai sejauh mana SMP Negeri 31 Semarang mampu mengelola dana dan mencapai tujuan program sekolah dengan menggunakan konsep value for money yang terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama ekonomi, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga ada efektivitas. Dari aspek ekonomi, sekolah telah mengelola dana BOS secara hemat dan sesuai kebutuhan. Penyusunan RKAS
dilakukan berdasarkan prioritas program serta mengikuti ketentuan pemerintah sehingga penggunaan anggaran dapat dikendalikan dengan baik. Dari aspek efisiensi, realisasi anggaran telah sesuai dengan perencanaan dalam RKAS dan tidak ditemukan penyimpangan, yaitu berarti dana yang tersedia mampu dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, kegiatan ekstrakurikuler, serta kebutuhan operasional sekolah. Sementara itu, dari aspek efektivitas, sebagian besar program sekolah telah berhasil dilaksanakan sesuai tujuan yang direncanakan. Meskipun demikian, evaluasi kinerja masih lebih berfokus pada pemenuhan administrasi daripada mengukur manfaat nyata dari setiap program. Selain itu, transparansi informasi kepada masyarakat dan partisipasi orang tua dalam pengelolaan anggaran juga masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, berdasarkan konsep value for money, kinerja SMP Negeri 31 Semarang dapat dikategorikan cukup baik. Namun, masih memerlukan perbaikan agar pengelolaan keuangan semakin efektif, efisien, transparan. Sekarang kita akan memasuki ke poin yang paling penting dalam penelitian kami, yaitu gap analysis atau analisis kesenjangan. Berdasarkan hasil observasi kita di SMP Negeri 31 Semarang, secara umum sekolah sudah memenuhi aspek akuntabilitas dan kepatuhan regulasi dalam pengelolaan dana BOS. Namun, jika kita komparasikan dengan teori akuntansi sektor publik dan prinsip good governance, masih ada 4 kesenjangan utama yang kami temukan. Pertama, dari aspek transparansi. Menurut teori ASP, informasi keuangan harus terbuka dan secara terperinci. Namun, di lapangan, sosialisasi anggaran kepada orang tua masih bersifat umum, sehingga pemahaman masyarakat mengenai alokasi dana per program masih terbatas. Kedua, dari teori partisipasi, teori ASP menghendaki keterlibatan aktif stakeholder dan perencanaan sampai evaluasi. Kenyataannya, partisipasi orang tua di sekolah masih cenderung pasif. Mereka baru sebatas menerima informasi dan belum terlibat aktif dalam penyusunan RKAS. Ketiga, kesenjangan kinerja atau value for money. Evaluasi keuangan yang ada saat ini masih sangat berorientasi pada pemenuhan administrasi dan pelaporan pemerintah. Sekolah belum memiliki indikator khusus untuk mengukur dampak atau manfaat nyata anggaran terhadap mutu pendidikan. Keempat, aspek fleksibilitas anggaran. Ketergantungan pada RKAS yang sudah disahkan membuat sekolah kurang fleksibel dan lambat merespon kebutuhan operasional yang mendesak di lapangan. Kami menyimpulkan bahwa akar penyebab dari gap ini adalah kuatnya orientasi sekolah terhadap kepatuhan administrasi formal. Oleh karena itu, penerapan prinsip ASP ini masih perlu ditingkatkan, dan khususnya pada aspek hasil atau outcome dan memanfaatkan laporan untuk mengambil keputusan. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, kelompok kami memutuskan beberapa rekomendasi perbaikan yang strategis agar pengelolaan anggaran di SMP Negeri 31 Semarang menjadi lebih efektif, efisiensi, dan berorientasi hasil. Ada 4 poin-poin rekomendasi. Yang pertama ada penerapan need-based budgeting. Sekolah perlu meningkatkan kualitas penyusunan RKAS dengan pendekatan berbasis kebutuhan nyata. Sebelum anggaran disusun, sebaliknya libatkan guru, staf, dan komite sekolah untuk menjaring usulan prioritas. Poin yang kedua adalah evaluasi berbasis manfaat. Evaluasi anggaran sebaiknya dilakukan secara berkala setiap semester. Fokusnya harus digeser tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga mengukur manfaat nyata dari program yang sudah berjalan. Poin yang ketiga, peningkatan transparansi publik. Sekolah bisa memanfaatkan papan informasi, rapat, atau media sekolah
untuk mempublikasikan ringkasan realisasi penggunaan dana BOS secara lebih detail kepada orang tua. Ini penting membangun kepercayaan kepada orang tua. Poin yang terakhir yaitu mekanisme fleksibilitas RKS perubahan. Menyusun skala prioritas dan memanfaatkan mekanisme revisi atau peninjauan RKS sesuai aturan yang berlaku. Langkah ini didukung oleh SOP yang jelas agar sekolah tetap responsif terhadap kebutuhan darurat tanpa melanggar regulasi. Dengan mengimplementasi rekomendasi ini, kita berharap tata kelola keuangan di SMP Negeri 31 Semarang tidak hanya sekedar gugur kewajiban administrasi, melainkan mampu mewujudkan good governance seutuhnya demi peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Terima kasih, sekian dari saya.